Halo semua, selamat datang kembali di channel New FX Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini seperti biasa kita akan melihat beberapa forex pair, dimulai dari euro dollar sampai dengan gold nantinya. Dan minggu ini cukup pergerakannya nggak gimana signifikan. Cuman kita bisa lihat beberapa tanda-tanda harga akan kemana di minggu ke depan. Banyak tanda-tanda yang clear, yang jelas banget, yang bisa kita analisa. Oke, jadi langsung aja kita mulai di pasangan pertama kita, euro dollar. Oke, sekarang kita melihat chart euro dollar 4 jam ya, di chart 4 hour. Dan kemarin saya bilang bahwa retracement di sini tuh belum selesai. Dan benar, di Senin, Selasa, Rabu, ya Senin, Selasa, Rabu lah, harga turun ke bawah, melanjutkan retracementnya. Oke, jadi kita tahu bahwa retracementnya belum selesai, dan yang bisa kita lihat adalah harga menembus swing low yang ada di sini. Kelihatan ya, swing low yang ada di sini itu ditembus harga. Yap, kita bisa lihat di sini tembusnya. Dan yang bisa kita lihat adalah di hari Kamis Jumat, Rabu Kamis Jumat, harga naik ke atas. Di sini. Oke, harga naik ke atas, menembus swing low yang ada di sini. Ya, sekitar di sini lah. Harga menembus swing low yang di sini. Jadi, kenapa harga akhirnya turun ke atas, turun ke bawah ini? Saya yakin karena ada CPI di hari Jumat. Kita lihat ada news CPI yang mengharuskan harga untuk membuat structure yang kayak gini gitu. Emang dia harus ikutin structure-nya ya. Dan pada akhirnya kita bisa lihat di hari Jumat kemarin harga turun, membuat harga tipis-tipis di sini konsolidasi untuk kenaikan harga untuk CPI di hari Jumat. Oke. Jadi ini normal dan ini namanya breaker. Harga turun ke bawah, naik ke atas, lewatin swing low di sini, retrace, oke, untuk membuat expansion selanjutnya. Dan saya yakin bahwa untuk sekarang sih kita masih biasnya euro dollar masih naik ke atas ya. Kita masih bullish di euro dollar. Dan target selanjutnya kita adalah swing low di atas ini. Sekitar ya berapa nih? 13829 ya. Pokoknya kita masih untuk euro dollar kita masih bias ke atas untuk melanjutkan bearish breaker-nya, dan kita bisa lihat di sini expansion-nya lemah dan maksudnya retracement-nya lemah, dan kita masih expect sebuah expansion ke atas. Oke? Jadi itu untuk euro dollar, kita masih bias to the upside untuk minggu ke depan. Sekarang kita lanjut ke pound dollar. Pound dollar di sini kita bisa lihat di sini ada sebuah retracement ke atas. Kemarin saya bilang dia akan naik ke atas, tapi ternyata dia lanjut turun, dan hari Senin Selasa kita bisa lihat harga naik ke atas untuk mengisi mungkin expansion yang ada di sini, dan harga lanjut turun ke bawah. Dan di sekitar sama kayak euro dollar, CPI akhirnya membuat pound naik terhadap dolar di sini. Jadi yang mau kita lihat adalah tetap kita bisa lihat di sini ada sebuah violation. Kita bisa lihat di sini swing high-nya udah di break sama harga. Ini penting banget karena ini udah namanya break of market structure. Break of market structure untuk membuat harga lebih tinggi lagi. Dan menurut saya target selanjutnya adalah swing high yang ada di sini dan swing high selanjutnya. Jadi untuk pound dollar sama, kita masih biased to the upside. Ingat, biased itu hanya pendapat. Jadi kalau kalian biased to the upside, contoh di 4 hour time frame, tapi kalau kalian tradingnya di 15 minute atau 30 menit, ya bisa aja kalian bisa sell di 30 minutes. Jadi kenaikan harga ke atas ini nggak akan naik gitu aja. Pasti naik turun kan. Membuat expansion, retracement, lower high, lower low, ya gitu-gitu. Harga nggak naik ke atas itu nggak se-clear yang kalian kira. Jadi bias sama trade execution itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi hati-hati. Tapi kalau ditanya bias untuk minggu depan, garis besar harga akan kemana? Kita masih bias to the upside. Kita masih bias. Kita pengen melihat pound dollar untuk melanjutkan kenaikannya.
Oke, jadi untuk pound dollar kita beralih ke dolar Australia. Nah ini bagus, kemarin kita expect harga untuk naik ya. Dolar Australia kita expect untuk naik. Kemarin saya bilang harga akan naik untuk mengisi retracement yang ada di sini. Jadi bagus banget dolar Australia naik ke atas, bagus banget. Dan di sini titik dari retracementnya kalian bisa lihat kan ada retracement kecil di sini. Itu setelah harga menembus swing high yang ada di sini. Oke, swing yang ada di sini dia menembus dan harga turun untuk konsolidasi. Dan sekarang yang kita lihat dari dolar Australia adalah kita mau lihat sebuah penurunan ke bawah. Oke. Jadi untuk dolar Australia kita masih bias to the downside. Oke, untuk apa? Untuk retrace. Dan selanjutnya itu mungkin aja harga akan lanjut naik. Cuman untuk sekarang kita masih mau lihat retracement ke bawah. Itu di time frame 4 hour. Ingat ini kita di time frame 4 jam. Oke, jadi ini cukup besar time frame yang cukup besar, garis besar kalian melihat pergerakan harga ya di 4 hour. Dan nanti retracement ke bawahnya akan lemah, nggak sekuat expansion yang kalian lihat di sini. Ini kan expansionnya kuat banget ya. Dan mungkin aja dia akan turun sampai ke level ini karena di sini ada point of origin, ada order block. Who knows? But kita masih mau lihat penurunan harga to the downside, ke arah ke bawah. Oke? Itu untuk Aussie dollar. Sekarang kita lanjut ke dolar yen. Nah, dolar yen kemarin saya juga bilang bahwa dolar yen akan naik. Oke, bagus banget dan kita bisa lihat di sini kenaikan harga yang cukup signifikan ya. Dan sama seperti dolar, maksud saya Aussie dollar, kita mau lihat sebuah penurunan ke bawah untuk melanjutkan retracementnya ke bawah lagi. Ini kita bisa lihat ini adalah sebuah breaker. Kita bisa lihat di sini ada break yang sangat signifikan ya. Di sini kita bisa lihat ada swing high yang di break. Oke, ini benar-benar ini namanya false breakout. Ini stop hunts. Banyak trader yang mungkin yang beli di sini terus kemakan dan akhirnya membuat structure yang baru di sini. Structure bearish baru. Dan immediately dia naik ke atas untuk melanjutkan expansion naik ke bawah. Jadi sekarang kita mau lihat di dolar yen ada dua senario. Senario pertama adalah harga akan naik sedikit kemudian turun lagi. Oke. Atau harga akan langsung turun. Either ways, it doesn't matter. Yang mau kita lihat adalah sebuah retracement ke bawah. Oke. Kita masih bias to the downside. Untuk the full structure-nya kita still don't know yet. Dan di sini ada liquidity pool. Wow, ini liquidity pool-nya bener-bener kuat banget. Jadi there's a big chance that dollar yen will go to the downside. Oke. Jadi untuk minggu depan ingat aja dollar yen akan turun ke bawah. Itu biasnya. Trade execution saya gimana itu terserah kalian. Oke. Lanjut ke pasangan favorit kita, gold. Nah, di sini kita bisa lihat gold turun ke bawah ya. Ini jujur aja ini masih konsolidasi, kita bisa lihat di sini. Minggu ini minggu konsolidasi ya. Dan apa yang mau kita expect dari gold adalah kita mau lihat sebuah kenaikan, tapi nggak gimana signifikan. Karena di sini kita lihat di sini masih ada lower low, ya kan? Membuat lower low terus, kemudian lower low lagi. But kita bisa lihat di sini ada sebuah break kecil aja di sini. Jadi tetap kita mau lihat sebuah setidaknya retracement ke atas untuk melanjutkan penurunan ke bawah ya. But untuk sekarang nggak usah banyak dipikirin dulu. Gold emang akhir-akhir ini konsolidasi aja. Kita bisa lihat 3 minggu terakhir dia konsolidasi. Untuk higher time frame-nya dia agak konsolidasi. Tapi untuk lower time frame-nya mungkin kalian bisa dapat eksekusi yang bagus banget. Cuma untuk sekarang kita masih bias to the upside. Kita masih mau melihat sebuah namanya retracement ke atas atau mungkin expansion, who knows. Tapi untuk minggu depan gold masih bias to the upside. Apakah akan impulsif? Bisa jadi. Apakah akan weak?
bisa jadi. Tapi tetap kita mau lihat sebuah retracement to the upside. Itu untuk gold. Oke? Jadi itu aja untuk analisa hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau stay tune sampai akhir, yang masih di sini, masih di video ini sekarang sampai akhir. Thank you banget. I really appreciate all of you. Dan semoga kalian mendapatkan sesuatu dari video ini. Kalau kalian suka, boleh subscribe, share channel ini ke teman-teman kalian, like video ini, dan komen di bawah kalian mau lihat apa. Apakah kalian mau tutorial, cara baca harga, cara baca price action, kalian boleh ketik di bawah di komen. And I'll consider, saya bakal pikir dan mungkin aja saya akan buat videonya. Tapi other than that, thank you so much for watching this video. Take care dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.